telaah tentang matiwat, matlain, dan matarif disebut. Jadi ada yang pernah dengar apa itu matlain, matiwat, dan matarif disebut? Tidak. Belum ya? Belum. Jadi ini adalah hukum bacaan. Jadi kita membaca Al-Quran itu bukan semau kita membaca. Jadi ada hukum atau aturan-aturan dalam membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam membaca. Oke, jadi matiwat dan matlain dan ma'arif disebut nanti kita akan membaca. Kemudian menanya, kemudian diskusi telaah dan hukum bacaan. Kemudian kita akan berdiskusi berkelompok, kemudian bersentase nanti. Kita akan mencari mana sih matlain, mana sih matlain disebut dan matiwat, gitu. Jadi kita akan mempraktekkan nanti, mempraktekkan cara membaca matiwat, matlain dan matlain disebut. Oke? Kita telaah tentang pengertian hukum bacaan matiwat. Jadi mat itu ada tiga ya. Yang pertama itu matiwat, kemudian matlain dan matlain disebut. Jadi ingat ya. Kemudian matiwat secara bahasa artinya panjang. Matiwat artinya panjang. Matiwat artinya panjang. Kemudian secara ini istilah matiwat adalah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun diganti adalah harakat, tanda baca, tanwin, kata atau fathahtain jika diikuti alif. Kita bisa lihat contohnya. Ini bisa dilihat contohnya. Ya. Pada tanda merah di sini. Pada tanda merah kalian bisa perhatikan contoh dari matiwat. Wal 'adiyati dabha. Jadi kalau misalnya di sini kan berhenti. Di sini ada tanda untuk berhenti. Kemudian dibaca wal 'adiyati dabha. Jadi tidak dibaca wal 'adiyati dabhan. Kalau berhenti berarti kalau ciri-ciri matiwat itu kalau berhenti dia terus harakat fathah. Kalau misalnya tanwin ini kan tanda fathatain ya, fathatain. Jika dia matiwat maka dibaca a. Wal 'adiyati dabha. Dipanjangkan sebanyak 4 atau 2 harakat. Ya. Jadi begitu. Kemudian contoh kedua, wal muriyati qadha. Jadi bukan qadhan, tapi qadha. Kemudian contoh ketiga, wal mughirati subha. Jadi itu tanda-tanda kalau bacaan matiwat. Dia diteruskan. Ada alif untuk memanjangkan harakatnya. Kemudian hukum bacaan matlain. Secara bahasa matlain artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah matlain apabila terdapat waw sukun dan ya sukun yang didahului huruf berharakat fathah. Setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif, 2 alif atau 3 alif atau 6 panjangnya 6 harokat. Jadi 3 alif itu 6 harokat. Contohnya saya kita perbesar. Ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita lihat bisa kita lihat di tanda merah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Jadi itu matlain jika ya sukun didahului huruf berharakat fathah. Yang mana fathah ini kha-nya. Khair. Ha. Jadi ini adalah matlain. Khairi. Jadi panjangnya bisa 1, 2 dan 3 alif. Kemudian
Ya sukun sama waw sukun bertemu dengan huruf berharakat fathah. Jadi itu mat layyin. Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Paham. Jadi untuk pengertian hukum bacaan mat arili sukun, jadi arif artinya baru, kemudian sukun artinya mati. Menurut istilah mat arili sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan yang bertemu dengan tamkin, bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah-tengah ayat. Berapa harakat atau panjangnya? 3 alif atau 6 harakat. Oke, bisa kita lihat contohnya pada tanda merah. Nah, ya. Wa bi ayyi